Siapa sih di sini yang nggak kenal sama Lionel Messi? Si nama besar di dunia bola? Duh, parah banget deh kalau sampai ada yang nggak tahu. Dia itu loh si maestro lapangan hijau yang udah nginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Tapi nih ya, ternyata dikit banget yang tahu rahasia kelam masa kecilnya. Sebuah masa di mana impian bolanya nyaris aja ambyar. Bukan karena nggak jago, tapi karena badannya itu loh mogok tumbuh. Nah, ini dia nih kisah lengkapnya yang bakal ngebongkar perjuangan gila-gilaan dari sang legenda. Yuk kita bedah tuntas bareng sampai ke akar-akarnya. Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Jelajah Olahraga. Di sini nih kita bakal ngobrolin segala macam cerita seru dari dunia bola. Mulai dari kisah hidup para legenda, sejarah klub yang bikin kita geleng-geleng kepala, sampai cerita-cerita inspiratif yang mungkin bikin kamu, hah? Seriusan nih? Makanya jangan sampai lolos ya, langsung aja deh hajar tombol subscribe itu, terus jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kamu selalu jadi yang paling update dan gak ketinggalan video-video paling gres dari kita. Lahir di Rosario, Argentina, Messi kecil itu udah nunjukin bakat yang gila banget sih. Driblingnya itu loh lincah minta ampun, ngalir kayak air di selokan yang gak ada mampatnya. Bola nempel sempurna di kaki kayak permen karat. Terus visi bermainnya, wih udah mateng banget, kayak profesor lapangan hijau, padahal mah masih ingusan. Prestasinya udah jauh banget di atas rata-rata teman-teman sebayanya. Serasa dia main sama anak TK, beda level lah. Tapi nih, di balik skill dewanya itu, ada tantangan gede banget. Badannya Messi itu loh, ogah gede. Pas temen-temennya udah pada nyusul tinggi, Messi ini tetap aja mungil, imut, pokoknya paling pendek deh di antara anak-anak lain. Dia kayak kejebak di badan anak umur 7 tahun, padahal umurnya terus nambah. Tiap tahun beda tingginya makin jomplang, makin kelihatan banget. Pelatih-pelatih aja sampai panik, takut Messi cedera kalau dipaksa main. Tapi ya dasar tekadnya udah baja, dia nggak pernah nyerah. Latihan terus, keras banget, tanpa henti, meskipun badannya belum segede ambisinya yang segede gaban itu. Pas Messi umur 11 tahun, tiba-tiba, jeng-jeng, datanglah kabar yang bikin syok dari dokter. Dia kena growth hormone deficiency alias kekurangan hormon pertumbuhan. Waduh, gawat nih. Ini artinya badan Messi nggak bakal bisa tinggi normal. Kalau nggak diobatin, karir bolanya tamat riwayatnya, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Yang bikin pusing lagi, Messi butuh suntikan hormon tiap hari. Nah, ini dia nih plot twistnya. Biaya pengobatannya itu loh, mahal banget minta ampun deh. Buat keluarga Messi yang hidupnya pas-pasan banget, angka segitu tuh kayak tembok Berlin yang nggak mungkin diruntuhin. Dalam kondisi kayak gini, banyak anak mungkin udah nyerah kali ya. Tapi keluarga Messi punya keyakinan kuat, bakat seedan ini nggak boleh disia-siain gitu aja. Orang tua Messi langsung deh gercep nyari bantuan ke klub lokalnya, Newell's Old Boys, tempat Messi latihan. Tapi sayang 1000 kali sayang, klubnya cuma bisa nyumbang seuprit doang dari total biaya pengobatan. Mana cukup coba, nggak banget kan? Akhirnya Messi tetap aja main dengan badan mungilnya itu. Di lapangan sih dia tetap aja ngasih performa gila yang bikin penonton mangap-mangap nggak percaya. Tapi ya kenyataannya, tiap tahun badannya kayak stuck, nggak nambah tinggi sama sekali. Sampai di satu titik, Messi pernah ngomong ke keluarganya dengan muka cemberut dan sedih banget, "Udah deh, aku berhenti main bola aja kali ya." Duh, kebayang nggak sih hancurnya hati dia pas ngomong gitu? Sedih banget pastinya. Terus nih, suatu hari yang nggak ada di kalender, bakat Messi ini sampai juga ke telinga pemandu bakat dari klub raksasa, Barcelona. Mereka dengar kabar soal anak ajaib dari Rosario yang badannya mungil ini. Akhirnya Messi diundang dong buat trial jauh-jauh ke Barcelona. Dan disinilah, bam, keajaiban yang sesungguhnya pun terjadi. Begitu Messi nginjak lapangan, cuma dalam hitungan menit, semua staf Barca langsung mangap melongo. Messi kecil itu driblingnya loh luwes banget, ngelewatin pemain-pemain yang jauh lebih gede kayak lewatin tiang bendera. Gerakannya cepat, pintar, pokoknya bakatnya itu udah di level dewa. Tanpa ragu, Direktur Barcelona langsung ambil keputusan yang bikin sejarah. Kita harus dapetin anak ini berapapun biayanya, hajar.
Barcelona akhirnya mau nanggung semua biaya pengobatan Messi. Keputusan ini benar-benar ngubah sejarah sepak bola dunia, guys. Ada cerita seru nih, katanya kontrak pertama Messi itu ditandatanganinya di atas serbet restoran. Kocak banget kan? Mungkin saking excited ya, atau nggak ada kertas lain ya. Setelah suntikan hormonnya jalan rutin, badan Messi mulai deh pelan-pelan berkembang pesat. Kayak disiram pupuk aja. Dia tumbuh makin tinggi, makin kuat, dan makin siap buat adu skill. Tapi yang paling penting bukan cuma fisik doang, mentalnya juga ikutan. Messi latihan tiap hari dengan disiplin yang edan banget. Dia emang pendiam, jarang ngomong, tapi etos kerjanya tuh kayak mesin, nggak ada capeknya. Dan itu jelas banget kelihatan sama semua orang. Pelatih-pelatih muda Barcelona sampai melongo lihat level bakat Messi ini. Akademi La Masia bahkan bilang dia itu pemain muda paling epik yang pernah kami lihat. Tiap naik kategori usia, dia selalu dominasi, kayak main sendiri, nggak ada lawan. Dan pas umurnya nginjak 17 tahun, Messi akhirnya debut bareng tim senior Barcelona. Sejak saat itu, dunia langsung menyaksikan sendiri lahirnya seorang legenda hidup yang bikin gempar seluruh jagat raya. Coba deh kita bayangin sebentar, gimana kalau Messi nyerah pas kecil dulu terus bilang, aku capek. Wah, dunia bola pasti bakal sepi banget guys, nggak bakal ada trio Messi, Xavi, Iniesta yang bikin lawan pusing 7 keliling sampai nangis darah. Nggak bakal ada aksi dribbling ajaib yang bikin penonton mangap dan teriak wow. Nggak bakal ada gol solo run ke gawang Getafe yang mirip banget sama gol legendaris Maradona yang bikin kita semua tercengang. Nggak bakal ada 7 Ballon d'Or yang pecahin semua rekor sampai nggak ada saingan. Nggak bakal ada final Piala Dunia yang penuh drama yang bikin kita semua dak-dikduk dan berakhir dengan senyum bahagia di wajahnya. Dan yang paling jelas, nggak bakal ada si mungil ini yang benar-benar jadi game changer di sejarah sepak bola. Semua pencapaian itu nyaris aja loh, cuma gara-gara kata aku capek dari seorang anak kecil. Gila, merinding nggak sih kalau mikirin itu? Bikin oto merinding. Nah, dari kisah Messi ini kita bisa ambil banyak banget insight penting. Keterbatasan itu bukan akhir dari segalanya, Besti. Badan boleh aja kecil atau lemah, tapi semangat sama tekad itu harus tetap membara. Messi kecil emang nyaris banget berhenti ngejar mimpinya di bola, tapi dia terus berjuang, dapat support penuh dari keluarga tercinta, dan gak pernah sekalipun bilang menyerah sama mimpinya. Oke, gitu dah kisah epik yang kita sajikan kali ini. Kalau kamu punya ide atau pengen denger kisah pemain bola lain yang gak kalah bikin melongo, yuk langsung aja spill di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita pilih salah satu yang paling menarik buat kita obrak-abrik di video selanjutnya. Kita tunggu ide-ide gokil kamu. Nah, itu dia ya kisah inspiratif dan bikin merinding dari perjalanan Lionel Messi. Makasih banyak udah luangin waktu berharga kamu buat nonton video ini sampai habis, tis-tis. Jangan lupa di-like, di-share ke teman-teman kamu, dan pastinya di-subscribe dong biar nggak ketinggalan konten-konten gokil kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Salam olahraga, Besti!